Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya berada di base camp pada saat seri pertama kita menginjakkan kaki di dalam acara menyalurkan bantuan di Semeru. Tadi saya bertemu dengan seorang, ini ya seri kedua ya Mas. Siap. Ya, diperkenalkan lagi Mas. Wah, aku lali sebenarnya. Siap. Nama saya Aldi, Pak. Ya. Dari Solo Peduli. Oke. Oke. Kan kegiatan dari dulu Mas diceritakan. Kisah ketemu tempat ini iya. dulu, ketemu ini dari base camp itu. Iya, ini di base campnya Solo Peduli yang ada di Lumajang di Semeru, tepatnya di Kelurahan Sumberwuluh. Dulu awalnya waktu erupsi pertama, malam erupsi itu, kemudian tim Solo Peduli langsung berangkat, Pak. Langsung berangkat ke sini. Kebetulan baru memberangkatkan 3 personil dan membawa 3 orang membawa sembako semampunya dulu. Dan waktu itu di pagi hari ada apel pagi bersama datang ke sini Polri. langsung pagi atau malam? Malamnya langsung berangkat. Malam terus nginep di mana itu? Sebelum apel itu. Berangkat malam sampai Lumajang kota pagi hari subuh. Kemudian kumpul dulu di balai kota. Berangkat ke sini bareng sama relawan ambulan sini yang lain dari berbagai daerah, naik ke sini bareng. Kemudian sampai sini jam 7 pagi itu ikut apel, Pak. Apel bersama BNPB, TNI, Polri itu di lapangan di bawah Sumberwuluh. Itu apel itu ya? Berarti dari beberapa kota ya, tidak mesti dari Solo ya? Iya, semua relawan yang kesini itu dikoordinir di apel itu, Pak. Yang mengkomandoi ya BNPB itu. Ya itu apel di situ, kebetulan. Itu isi apelnya ceritakan apa? Nah, intinya koordinasi membagi tugas, Pak. Bagi tugas. Nanti TNI Polri di bagian evakuasi. Kemudian relawan ada sebagian yang membantu evakuasi, ada yang dapur umum seperti itu, Pak. Ada yang evakuasi warga juga itu juga. Jadi dibagi-bagi itu, Pak, di apel itu. Intinya seperti itu, Pak. Berapa bagian jadinya? Ada yang evakuasi yang kena bencana, ya. Kemudian yang tidak kena bencana tapi perlu dipindahkan. Ya, itu standby kayak ambulan itu kan standby kalau ada erupsi susulan kayak kemarin itu, dulu itu kan ada ya siap itu membawa warga turun ke pengungsian. Sama dapur umum, Pak, kan dapur umum ada di mana-mana itu, Pak. Saat itu yang pengarahnya bagaimana penjelasannya selain itu? Intinya yang menjelaskan dari BNPB, Pak. Iya. Yang BNPB sama Pak Bupatinya sini, iya Lumajang, datang langsung. Jadi diarahkan itu. Untuk tempat-tempatnya sudah ditentukan juga saat itu. Iya, udah kan, terutama di dekat sini Sumberwuluh yang paling parah kan dekat sini, Pak. Itu ya evakuasinya di situ. Kan ada info banyak warga yang belum ditemukan, Pak, di desa itu. Ya udah fokusnya di situ kemarin. Kebetulan juga waktu hari kedua Solo Peduli di sini ikut evakuasi membawa jenazah. Ambulan Solo Peduli membawa jenazah yang diketemukan dibawa ke rumah sakit di kota Lumajang. Ya, lumayan jauh. Berapa mobil ambulan saat itu? Wah, kalau mobil ambulan banyak sekali, Pak, relawan yang standby ya. Kebetulan Solo Peduli kemarin ya, Mas bantu ini ada ditemukan jenazah. Kemudian langsung ke lokasi, ke TKP, yaitu dibawa ke kota jenazah. Itu yang ngangkut, kemudian yang
ngomandoi depan dari TNI sama Iya, yang di depan TNI, Polri, BNPB. BNPB. Iya. Terus perabot yang dibawa apa mas saat itu? Jadi beliau itu Wah ya buat ngeruk pokoknya, Oh. ngeruk pasir ya. tapi Nyari nggak pakai alat berat, berarti orangnya datang itu ya nggak belum bawa alat berat belum, ya? belum. Jadi Hanya- datang ngeruk. Heeh. Itu mulai jam berapa setelah dari Asma tadi? Kalau apel hari Apel. pertama itu kami belum ikut evakuasi Pak, belum ikut evakuasi jenazah itu Pak. Kami hari pertama masih penyaluran sembako Oh, di awal dulu ya? Iya, membagi sembako, kebetulan dibantu ya ini Pak Jum ini yang punya posko, bantu warga yang masih di rumah yang belum dapat bantuan. Jadi menyalurkan itu atas data-data dari Pak Jum sebagai penduduk setempat ya, Iya, ditambah dengan awalnya dulu mau di sembako ditaruh di lurah. saluran kelurahan. Nah, kita lihat kelurahan itu sudah penuh sekali saat itu bantuan Pak. Oh gitu, Jadi- belum ada yang mendistribusikan malah. Iya, saya masih dikoordinir dulu daripada ikut di kesana diturunkan di sana kan Kurang efektif. iya kurang efektif, itu langsung diajak ke rumah-rumah warga Oh langsung disampaikan. yang ya door to door waktu hari pertama itu Pak, door to door ke rumah warga memberi sembako. Habis itu udah sampai malam, paginya itu ikut evakuasi. Iya. Iya, Kalau malam yang dikerjakan apa mas? malam ya itu masih ke Masih warga evakuasi? itu enggak Enggak. ya itu pembagian Maksudnya yang sembako. evakuasi enggak dilakukan ya karena Evakuasi ya sampai sore aja Pak. Gitu ya. Kalau evakuasi ya itu kebanyakan TNI, Polri, BNPB. Dan dilanjutkan dengan pagi harinya hari kedua. Oke. Kalau itu tiap hari kalau evakuasi kan ada jadwalnya. Nah, kemudian 3 hari tim Solo Peduli yang pertama di sini, kemudian datang tim kedua Solo Peduli. Oh gitu. Ini untuk tim pertama berapa hari? Tim pertama 3 hari. 3 hari. 3 hari capek itu capek. Iya. Datang tim kedua ada Pak Yuda juga. Itu ya lebih itu lagi kan waktu seminggu berikutnya atau berapa hari itu kan ada susulan Pak, erupsi susulan. Yang sebelumnya di Kamar Kajang itu yang IPH ikut penyaluran di masjid itu sebelumnya waktu hari pertama saya ke situ kan sekitar situ belum kena pasir Pak. Iya. Oh gitu ya. Iya, jadi saya ke Masuk masih bisa. Masuk ke masjid masih bisa ya jalannya. bisa, iya jalannya masih kelihatan. cuma debu aja Pak, cuma debu, belum ada apa pasirnya, belum nutupi rumah-rumah, belum. Itu yang susulan kedua malah itu ya. Iya, Nah, ketika ada susulan itu tim kita ada yang di masjid nggak sekitar situ? ada ya timnya Pak Yuda itu. Dia merasakan. Itu kan hujan Pak, Oh, itu gara-gara hujan ya Pak Yuda ya. oh. Sing Kamar Kajang loh, pasirnya bisa Dia merasakan Sampai- bebanannya ya. ya apa warga dievakuasi semua kan. Jadi yang di sana ya nggak ada. Nah, itu yang bawah kan kemudian jalannya tertimbun Iya. pasir itu. Dulu Pak Yuda sama Pak Jum itu motoran sendiri pagi-pagi. Oh. Itu habis hujan itu udah jalan ya di masjid Wanita-wanita. Kamar Kajang itu udah udah lumpur semua Pak situ Pak. Padahal malam sebelumnya saya yang hari pertama itu malam kan penyaluran Nah, ke rumah warga di sana, enggak gimana. belum Iya. tertutup ya. Ketika proses tertutup itu apa ceritanya? Ada suara gemuruh atau bagaimana? Wah itu Bengok-bengok enggak kalau waktu itu sayanya sudah kembali Pak. ada kembali. Soalnya diganti tim yang kedua. Itu kalau informasi ya kan udah dievakuasi warga, itu datangnya pas hujan. Jadi ya waktu bersamaan sama hujan itu Pak. Sunyi ya. Itu dari Iya. gelombang kedua terus sampai berapa lama
dari Ya itu kan parah itu Pak. Kan kita tadi ke sana masih ada kan ya apa pasirnya masih masih banyak itu. yang Hanya mungkin beliau yang sing sregep sing gelem ngerti Ya, ya, heeh. sing ra gelem ya wis gitu. makanya sampai sekarang masih recovery kan. Makanya kita proyek ke depan itu ya proyek jangka panjang, salah satunya Huntara itu Pak. Apa? Huntara itu hunian sementara Oh ya, Huntara yang kemarin tadi itu ya. ya IBI kan juga ikut mendirikan Huntara, itu salah satu proyek jangka panjangnya kita. Itu sih Pak, pokoknya apa bantuan ya masih jangka panjang Pak. Yang ketika dengan bertugas itu ada kendala apa Mas? Yang paling susah atau paling mengesan itu? Kendala apa ya Pak? Kalau waktu hari-hari awal dulu itu Pak Yuda yang sering ikut evakuasi itu nyari jenazah itu, banyak warga yang nonton Pak, ingin melihat, jadi bukan nggak ikut evakuasi, nggak ikut bantu. Jadi waktu saya ikut yang evakuasi bawa ambulan itu juga warga itu banyak sekali yang ikut nimbrung lah saya, ikut pengen nonton menyaksikan kayak gitu. Jadi ada tim sendiri dari TNI Polri itu yang menghalau warga biar nggak mengganggu proses evakuasi. Itu kendala di awal berapa hari Nah, itu, awal itu. Apa ketika evakuasi itu apa saja yang dikerjakan? Maksudnya bangunan rumah dibetulin apa nyari ngeruk-ngeruk atau gimana? Ngeruk Pak. Ngeruk ya? Iya. Jadi memang sudah diketahui kalau ada misalnya penduduk yang ya kan gitu ya? Yang belum ketemu si ini keluarganya Pak ini mungkin gitu ya, gitu ya. Anaknya ini lah kan tahu rumahnya di situ. Waktu itu ya masih tanahnya itu masih keluar asap, masih panas Pak. Jadi ya tim yang bawa harus APD komplit gitu. Kemudian alat beratnya datang berapa hari dari Kalau alat berat yang di lokasi yang paling parah kayaknya saya belum tahu sih Pak. Adanya kalau alat berat untuk membersihkan jalan utama. Iya, jalan utama kayak di Kamar Kajang itu pakai alat berat. Jalan itu ya karena wah banget itu. Oke. Itu berapa hari tuh ya? Ketika relawan di sini masih ngerok-ngerok itu. Iya. Ya ketika saat di sini. Ya IPHI ke sini kan udah 1 bulan itu, 1 bulan setelah erupsi itu Pak. Itu masih proses. Iya. Iya, soalnya jangka panjang ini Pak. Jadi yang paling susah itu yang menghalau warga tadi itu ya. Ya. Yang lain apa itu selain menghalau warga yang ikut nonton? Apa ya Pak? Ya nggak ada sih Pak, soalnya penerangan itu nggak masalah nggak? Listrik hidup semua? Apa ada proses mati? Kadang kalau saya di sini nggak ngalami listrik mati. Tapi kata Bu Ani itu ya kadang-kadang mati. Sinyal kadang hilang. Oh gitu ya. Ya, Kalau dilihat dari warga sendiri bentuk kekhawatirannya apa itu? Oh ya, kayak dulu itu ada baru hari kedua apa hari ketiga ya ada info ada erupsi susulan. Semua ngungsi Pak. Hari kedua semua ngungsi. Ternyata itu cuma angin kencang. Oh iya. Nah, ya kan asap apa debu-debunya itu kan. Iya kesannya. Apalagi kayak itu memang banyak debu ya. Kena angin otomatis hidup seperti. Iya. Lah itu warga apa? Iya, warga panik, tapi ternyata istilahnya huwak lah Pak, berita huwak gitu loh. Tapi ya karena angin itu tadi ya. Iya, angin. Dianggap sebagai susulan. Jadi dulu waktu itu kemudian BNPB ngasih info resminya, cuma angin.
nggak masalah gitu. Ya kadang itu warga ada yang marah-marah kemarin waktu di bawah situ di kelurahan. Iki piye sing info sapa? Aku tiwas gini Luas. tiwas fungsi ora ana apa-apa. Kan warga juga masih ngurusi ternaknya, ngurusi apa Nah, untuk ini tanian. warga yang punya ternak itu responnya gimana? Kan mau dia disuruh pergi ya nggak mau. Iya. Ya itu Pak, kalau dulu itu pagi sampai sore warga itu tetap ngasih makan ternaknya, tetap di aktivitas di berkebun itu. Nah, sorenya ke pengungsian turun ke bawah. Iya. Semua kebanyakan warga ditanya seperti itu. Kalau malam kan waktu tidur nggak berani, belum berani di rumah sendiri ke pengungsian. Itu pengungsiannya mereka bikin sendiri apa ditentukan dari BNPB gimana? Dari BNPB Pak. Oh ya. Oh ya, pengungsian Tempat-tempatnya berarti. ya biasanya di lapangan di bawah itu Pak. Berarti dibuatkan tenda berarti. Ya, tenda besar. Ya, sebulan pertama baru tenda, kemudian selepas sebulan kan udah mulai banyak membangunkan huntara itu Pak. Kayak pemerintah bikinin huntara. Kalau sekarang untuk relawannya itu apa semua dari seperti Basnas, apa saja jenis-jenis relawan itu yang ada saat ini? Ya, semua Pak, relawan dari lembaga sosial kayak Solo Berdua, lembaga zakat, tapi juga ada tim siaga bencananya itu. Dari komunitas juga banyak. Kemarin yang di depan posko sini komunitas jeep, mobil jeep itu Jeep mana? Kota mana ya? Komunitas jeep kemarin tuh. Solo, Jogja atau Malang? Kayaknya Jawa Timur, masih Jawa Timur. Itu banyak komunitas yang pengen kesini, pengen ngasih bantuan, banyak sekali Pak. Nggak cuma lembaga resmi, komunitas pun juga kesini. Nama-namanya masih ingat? Wah, banyak sekali Pak. Baru malah murah kelingan ya? Iya, saking banyaknya Pak. Relawan Karanganyar Solo itu pengen kesini, berangkat kesini menyalurkan bantuan lewat Solo Peduli. Oh gitu ya. Iya, berangkat sendiri ke sini bawa bantuan. Itu misalnya kalau secara pribadi menyalurkan terus gimana? Nah, kan sini menumpuk ya kalau di kelurahan ya. Iya. Nah, terus gimana? Ini kan kebetulan jenengan bisa melakukannya sendiri ya. Iya. Karena sudah punya pengalaman basic untuk bencana kemarin ya. Kalau yang itu yang